Nah, masuk ke pre-audit. Nah, pre-audit ini sudah tadi yang kita sampaikan, kita sudah melibatkan external auditor. Nah, ini masuk ke dalam stage 1 dan stage 2. Ini kami perlihatkan secara general saja. Sebetulnya nanti ada perbedaan antara stage 1 dan stage 2 semakin. Nah, keluarnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama kita akan dapat sertifikat seperti ini ya. Ini PT-nya PT-nya apa? Nanti ini ISO-nya jelas, dan ini adalah kapan didapatkannya. Selamat datang di channel Belajar Cepat, yaitu channel yang berisikan tentang berbagi pengetahuan dalam segala bidang dan untuk semua kalangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana cara sertifikasi ISO 9001-2015 Part 2. Di pembahasan ini kita akan membahas sampai nanti kita dapatkan sertifikasinya dalam waktu yang singkat, dan kita sempetin sebentar sebelum pulang, udah malam nih. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa rilis video yang part 2 ini. Semoga bermanfaat. Salam indahnya berbagi kebaikan. Mohon maaf, ini bukan iklan atau bukan endorse. Nah, ini contohnya yang dipakai adalah SGS, berarti Bapak Ibu tidak boleh menggunakan konsultan SGS. Jadi nanti bisa pakai konsultan atau bisa sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu kita lakukan internal audit ya. Nah, audit ini kita ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi tujuan auditnya apa gitu ya, kita harus inventaris dulu lingkup audit. Sebenarnya ada nih Bapak Ibu lingkupnya apa, tapi saya hide. Terus kriteria auditnya, klausel ini clear ya kriterianya. Jadi kita mencocokkan antara actual dengan klausel yang ada di ISO 9001-2015. Terus proses internal audit seperti apa? Ada perencanaan audit, kick off audit, pelaksanaan audit, pembuatan audit report, sampai nanti pelaksanaan audit ke manajemen. Metodenya apa? Observasi, interview, analisis data. Nah, Bapak Ibu harus buat seperti ini supaya mempermudah. Nanti juga ada list auditornya di internal Bapak Ibu ya. Nah, yang bersertifikat tadi sudah boleh melakukan audit. Ya, jadi kalau yang belum mempunyai sertifikat tadi ya belum boleh melakukan audit. Jadi internal audit ini ya selain internal audit yang ada di departemen Bapak Ibu, ini juga bisa melibatkan tim yang tadi yang sudah tersertifikasi ya. Jadi begitu. Terus ini schedule-nya jangan lupa dibuatkan schedule seperti ini detail. Ini Bapak Ibu lebih lengkapnya di departemen yang ada Bapak Ibu. Ini saya hide. Terus ini lengkap ya buat perencanaan audit, all team semuanya di sini. Terus persiapan kick off all team 1 Agustus pengenalan dan pendalaman materi audit all auditor. Nah, setelah itu baru pelaksanaan audit di masing-masing departemen. Perlu catatan juga, yang melakukan audit ini cross departemen atau cross divisi ya Bapak Ibu ya. Contoh HR, jangan sampai HR yang mengaudit. Jadi kalau HR bisa jadi nanti dari finance yang mengaudit dan sebaliknya, supaya lebih objektif. Nah, ini skema audit, yaitu perencanaan audit ya, kick off internal audit tadi yang kita udah sampaikan. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu, semoga bisa membantu dalam melakukan internal audit di tempat Bapak Ibu. Terus kita ngomong masalah CAR ya. CAR ini lebih kepada apa temuannya, nanti kita harus selesaikan termasuk nanti PIC-nya. Karena keterbatasan waktu, nanti ini saya lewatkan. Nanti kalau Bapak Ibu perlu detailnya silahkan tulis di komen, nanti saya akan buatkan untuk bagaimana cara membuat CAR yang baik. Nah, ini manajemen review. Manajemen review adalah temuan apa saja ya, atau gap apa saja ya di tempat kita. Nanti kita laporkan ke manajemen. Nanti akan diberikan masukan oleh manajemen. Nah, isinya apa aja sih? Nah, ini update progres implementasi, isu operasional, terus kinerja dan keefisien sistem manajemen waktu, kecukupan sumber daya, keefektifan dan peluang untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Nah, pencapaian sasaran mutu ini kita lihat ya, kalau di sini
ya. Pencapaian ini kita ambil salah satu saja. Nah, ini pencapaian standar mutu komplain handling, ini contohnya nih Bapak Ibu. Oh, ternyata kalau kita lihat di sini nggak achieve Bapak Ibu, ya. Kalau di sini ada pernah kejadian, harusnya kita targetnya adalah 48 jam harus solve. Artinya bukan respon time, ini lebih kepada solve. Jadi kalau ada klien atau ada customer yang komplain atau request ke kami harus selesai di 48 jam ini. Ternyata masih ada gap di sini. Nah, ini adalah PR atau adalah sesuatu yang harus kita selesaikan. Nah, ini yang harus kita laporkan ke manajemen, gap yang terjadi, dan nanti kita harus perbaiki ini gitu ya. Nah, masuk ke pre-audit. Nah, pre-audit ini sudah tadi yang kita sampaikan, kita sudah melibatkan eksternal auditor, ya, kita lakukan kapan ini. Nah, ternyata temuannya sedikit Bapak Ibu, ya. Kalau kita lihat temuannya hanya ya tidak banyak ya, tidak banyak, dan nanti kita lihat ini minor semuanya. Nah, ini action ini kita masih belum ada, ini belum ya. Jadi ada di clause 61. Ini nanti kita ada kalau Bapak Ibu punya affiliate company atau cabang gitu ya, ini akan dituliskan head office, nah itu ada lagi cabang mana dan seterusnya gitu ya. Jadi masing-masing percabang yang akan disertifikasiin ISO ini. Terus ini kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini masuk ke dalam stage 1 dan stage 2. Ini kami perlihatkan secara general saja. Sebetulnya nanti ada perbedaan antara stage 1 dan stage 2. Semakin lama semakin habis gapnya atau temuannya semakin sedikit gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini minor Bapak Ibu ya. Ini minor, jadi majornya nggak ada. Ini major tidak ada. Nah, yang jadi catatan adalah kalau ada major 1, ya itu tidak bisa keluar sertifikasinya. Jadi walaupun ini bersih gitu ya, minornya bersih dan major ada 1, nggak bisa. Tapi sebaliknya, kalau majornya ada 0, ini even ada 5-10 pun tidak apa-apa yang minor. Yang penting nanti ada timelinenya, ada CAR-nya tadi untuk menyelesaikan kapan yang akan diselesaikan temuan-temuan ini. Bahkan nanti observasi ya, ini lebih kepada kebayan atau lebih kepada future, jadi nilai tambah gitu ya. Nah, ini artinya kondisi seperti ini sertifikat sudah bisa keluar gitu. Nah, ini adalah closure-nya, ada temuannya, ini contohnya begitu ya Bapak Ibu. Terus auditinya siapa, ada di sini. Nah, ini kalau kita lihat summary-nya, ini majornya 0, minor 5, 19 observasi. Nah, ini setelah itu keluar sertifikatnya Bapak Ibu. Nah, keluarnya ada begini. Nah, keluarnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama kita akan dapat sertifikat seperti ini ya. Ini PT-nya apa, nanti ini ISO-nya jelas, dan ini adalah kapan didapatkannya. Ini dari badan ISO yang mengeluarkan, dari SGS contohnya. Terus nanti ada bendera Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa pasang. Nah, bendera ini bisa dipasang nanti berdampingan dengan yang kalau biasanya yang paling tengah adalah yang tertinggi tiangnya di bendera Indonesia. Terus nanti ini ada sebelah kanan dan kirinya ada sertifikat untuk yang ISO seperti ini, dan satunya lagi bisa logo perusahaan. Nah, nanti ada lagi banner yang panjang, ini bisa dipasang di depan office kita, biasanya di gate atau di pagar gitu ya, supaya kelihatan dari jalan bahwasanya kita sudah tersertifikasi ISO 9001. Demikian penjelasan mengenai bagaimana cara kita mengurus sertifikat ISO 9001 secara cepat ya Bapak Ibu ya. Jadi realnya ini ada 6 bulan sudah dapat sertifikatnya mulai dari 0. Atau Bapak Ibu jika ada yang kurang silahkan info saja, nanti akan coba kami buatkan kontennya mana yang akan kita bahas detail. Terus kalau butuh pendampingan silahkan bisa tulis di komen juga, atau mungkin dari Bapak Ibu yang sudah expert bisa tambahkan konten ini kalau ada yang kurang ya, supaya lebih lengkap. Karena satu sisi begitu indahnya berbagi kebaikan supaya kita bisa lebih menjadi orang yang bermanfaat. Tidak lupa, terima kasih dan salam indahnya berbagi kebaikan. Demikian pembahasan kita kali ini
Semoga bermanfaat. Salam indahnya berbagi kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.